Dalam segala hal, segala dalam hati dan pikiran saudara-saudara, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini di minggu ke-11 setelah kita diajarkan dari kitab Roma pasal 11 ayat 1 sampai 2a dan ayat 29 sampai ayat 32. Saya bacakan kepada kita, marilah kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolong umatnya? Sekali-sekali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benjamin. Allah tidak menolong umatnya yang dipilihnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi secara terboleh oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kami peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengukur semua orang dalam kejahatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahan Allah sampai kesembuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi kita shalom. Shalom. Kasih karunia Tuhan atau kemurahan Tuhan ada sepanjang masa. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berbicara tentang yang namanya kasih karunia atau yang namanya kemurahan Tuhan, itu ada dalam setiap waktu terhadap manusia. Kalau kita berbicara kasih karunia Tuhan ada, kemurahan Tuhan ada. Kalau kita bicara sekarang, kasih karunia Tuhan juga ada, kemurahan Tuhan juga ada. Apalagi kalau kita bicara yang namanya waktu yang akan datang, bisa dipastikan kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan itu tetap ada. Aku bisa dikatakan apabila selama dunia ini yang namanya kasih karunia dan yang namanya kemurahan Tuhan pasti tetap ada di dunia ini. Dan inilah yang seharusnya membuat manusia bersukacita dan terlebih takut kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa menjadi bersukacita? Atau kenapa menjadi takut kepada Tuhan? Karena memang berbicara tentang yang namanya kasih karunia dan berbicara tentang yang namanya kemurahan Tuhan, di dalamnya ada yang namanya berkah. Di dalam kemurahan Tuhan ada yang namanya berkah. Di dalam kemurahan Tuhan ada yang namanya janji Tuhan. Di dalam yang namanya kemurahan Tuhan ada yang namanya kebenaran Tuhan. Dan terlebih, di dalam yang namanya kemurahan Tuhan ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Itu makanya kenapa dikatakan membuat manusia bersukacita dan terlebih takut kepada Tuhan. Mungkin menjadi pertanyaan untuk kita, seandainya apabila bahwa ada perkataan Tuhan dan perkataan dengan kita, misalnya kita pergi ke satu kampung, kita waktu pergi selamat, pulang pergi juga selamat. Yang menjadi pertanyaan itu membuat sukacita dalam hati, membuat ya pasti membuat sukacita. Atau misalnya seandainya ada pemeliharaan Tuhan, misalnya ada yang kita inginkan, ada yang diharapkan Tuhan lancarkan, atau ada pekerjaan kita Tuhan lancarkan, apakah itu sukacita? Pasti itu membuat sukacita, atau pasti itu membuat kita berbahagia. Itulah bentuk
kepada satu bangsa. Kalau berdasarkan iman kepercayaan kita, Alkitab Manhide bahwasanya dituliskan di situ kemurahan Tuhan pada awalnya itu hanya menuju kepada satu bangsa. Siapa yang bangsa Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang lebih, bahkan bangsa yang lebih. Pada awalnya hanya menuju kepada bangsa Israel saja. Kalau kita menuju kepada teks firman Tuhan yang ada lebih secara khusus, dia waktu Tuhan. Ya, Israel artinya kalau kita tidak perjanjian lama, kita ikuti teks firman Tuhan di perjanjian lama, semuanya itu berhubungan berbicara tentang kisah bangsa Israel. Dan di dalam kisah bangsa Israel terdapat yang namanya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu memang amanah sudah Tuhan janjikan pada saat waktu Tuhan memanggil yang namanya si Abraham. Waktu Tuhan panggil Abraham dan Abraham tunduk kepada Tuhan, mengiyakan apa yang dikatakan, Tuhan telah memberikan janji kepada Abraham. Apa janji Tuhan berikan? Janji Tuhan pada intinya adalah Tuhan akan berbagi kemenangan, dan keduanya adalah bangsa Israel. Dan bisa kita lihat di sini terbukti bahwasanya janji Tuhan kepada Abraham nyata dalam konteks bangsa Israel. Terbukti ada yang namanya kemurahan Tuhan dan kasih karunia. Apa misalnya bagaimana? Misalnya pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebenarnya kekuatan mereka tidak ada, ya. Tapi mereka bisa keluar. Tuhan buat yang namanya keadilan, Tuhan buat yang namanya ujian, Tuhan pula yang namanya kontrol. Akhirnya mereka bisa keluar. Itu bentuk kemurahan Tuhan. Begitu juga pada saat mereka yang dulu, Tuhan cukupkan makanan mereka menyerah. Itu juga bentuk kemurahan Tuhan. Bahkan ketika ada bangsa-bangsa yang mau membunuh mereka atau melawan mereka atau memusnahkan mereka supaya tidak masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Tuhan menangkan mereka. Bahkan sampai ke tahap mereka bisa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Di tanah Kanaan atau Kanaan itu adalah tanah yang penuh susu dan benar, yang bisa dikatakan menjadi kebutuhan utama bangsa kita. Artinya Tuhan berikan. Artinya yang tidak di dalam teks firman Tuhan berjalan kisah daripada bangsa Israel sangat nyata yang namanya kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel. Memang sekali lagi pada saat itu ada benar kemurahan Tuhan atau kasih karunia nyata kepada bangsa
kalau kita bicara tentang si Paulus, itu orang Israel atau istilah namanya dia orang Yahudi, ya, dia orang Yahudi. Artinya Tuhan pakai dia, walaupun orang Israel pada saat itu melakukan kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah. Tuhan pakai mereka, khususnya orang Israel, untuk memberitakan firman yang ada kehidupan pada saat itu. Artinya sekali lagi, kemurahan Tuhan itu terbukti kepada bangsa Israel. Sekali lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang dikhususkan. Makanya sekalipun mereka misalnya melakukan kesalahan, Tuhan tidak langsung menghina mereka, tapi Tuhan mengajar mereka. Ini terbukti dia yang sampai akhir hayat. Tapi berbicara tentang kasih karunia atau berbicara tentang kemurahan Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apakah itu hanya sebatas kepada bangsa Israel? Karena memang tadi hanya sebatas kepada bangsa Israel, atau lebih spesifik kepada orang Yahudi, karena bangsa Israel dikaitkan dengan yang namanya orang Yahudi. Dikatakan bahwa tidak, yang namanya orang Yahudi dan yang namanya kasih karunia mereka bukan hanya terbatas kepada bangsa Israel atau kepada orang Yahudi saja. Kemurahan Tuhan sampai kepada semua bangsa, terkhusus firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang kitab Roma. Kitab Roma awalnya itu ditujukan kepada orang Yahudi. Artinya pemberitaan firman Tuhan itu sampai kepada orang-orang non-Yahudi. Karena memang si Paulus menyampaikan firman kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Yahudi. Artinya pemberitaan Tuhan sampai kepada orang-orang non-Yahudi, atau bisa dikatakan pemberitaan firman Tuhan atau firman Tuhan adalah salah satu bentuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kenapa firman Tuhan menjadi satu bentuk kemurahan Tuhan yang luar biasa? Karena oleh firman Tuhan bisa dikatakan kita mengenal Yesus Kristus yang dulunya sekarang ini hanya terbatas kepada bangsa Israel, tapi kedua firman Tuhan sudah sampai kepada orang-orang Yahudi. Dan diberi katakan si Paulus di ayat 29 sampai ayat 32, dulu kalian adalah orang yang tidak taat kepada Allah, atau bisa dikatakan masalah dengan si Pedri. Dulu mereka tidak taat kepada Tuhan, tapi karena pemberitaan firman Tuhan, mereka mendapat yang namanya keselamatan itu. Itulah kasih karunia atau kemurahan Tuhan yang sangat besar sampai kepada konteks orang-orang non-Yahudi. Tapi itu bisa dikatakan bukan hanya sampai kepada konteks orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi pada saat itu, atau orang Roma dikaitkan, tapi sampai juga kepada yang namanya kemurahan Tuhan atau kasih karunia kepada kita orang mana, kepada kita orang percaya kasih dan harapan. Sampai yang namanya kemurahan Tuhan, kalau tidak apa-apa, Tuhan izinkan pemberitaan firman Tuhan sampai kepada tandanya apa itu? Tandanya adalah ada yang sampai doa sebelum sampai masuk yang namanya
Ada kesempatan dari kita. Sampai di semua ya, mulai dari iya, yang dahulu bisa dikatakan orang itu kita orang lemah, bukan orang yang dikasih atau bukan lemah, tapi sudah menjadi umat Allah setelah percaya kepada Yesus Kristus melalui pengorbanan. Yang dulu kami adalah orang yang dikasih, tapi sekarang kita adalah orang yang boleh. Itulah kalau orang tua Tuhan yang besar adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang tidak bisa dikatakan benar. Kita beri keselamatan melalui darah. Sekalipun banyak kata kita katakan begini, sekalipun banyak apapun yang ada tidak bisa keselamatan daripada Tuhan Yesus tidak mampu diberi, tapi itu hanya memberikan sebatas semacam. Itulah bentuk kemurahan Allah. Itulah bentuk kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, khususnya orang Batak. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah mengakui bahwa firman Tuhan sampai kepada kita dan bahkan membuat kita sampai hari ini yang dari Tuhan kita mau datang terjadi bukan karena dari kita, tapi karena awalnya dari firman Tuhan sehingga kita mampu datang terjadi. Artinya kalau kita berada, apa yang terjadi di sana? Apa yang menjadi sikap kita merespon yang menghadap Tuhan? Karena Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Respon utama adalah kita dipanggil untuk menjadi taat kepada Dia. Terlebih di konteks firman Tuhan, kalau kita berkata kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Artinya menjadi berkat adalah melalui firman Tuhan yang kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah respon sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kemurahan Allah dan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan ini membawa kita, mengajak kita untuk menyadari dan merespon kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kita menjadi berkat di tengah-tengah kita, yaitu menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami kita sadar bahwa terima kasih Tuhan buat berkat yang biasa yang boleh kami terima pada hari ini di acara pertama, yaitu melalui firman yang Engkau katakan kepada Tuhan bahwasanya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan sampai kepada seluruh bangsa-bangsa, secara khusus Tuhan bagi kami suku bangsa Batak. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang benar sehingga kami Tuhan beroleh keselamatan dari Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah kami sadari itu, biarlah kami respon itu melalui kami menjadi berkat. Bagi secara khusus Bapak yang menunjukkan melalui sikap kami yang menjadi teladan kepada kami. Karena itu Bapa, biarlah kami mampukan kami, biarlah Engkau semuanya tersedia bimbing kami, menuntun kami supaya kami kuat untuk menghidupi firman-Mu di tengah-tengah hidup kami, sehingga nama-Mu semakin memuliakan. Terima kasih Tuhan.
dengan doa dan doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan doa dan amin. Kita lanjutkan kembali